Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gumilar Haris Santosa, Eskepnes. Hari ini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu rencana aksi perawat ruang bedah di ruangan anggrek RSUD Walet. Adapun NIP saya 1985 1023 2024 211002. Saya ada di angkatan 12, unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Walet, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Adapun meliputi latar belakang dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara atau ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pasal 31 ayat 1, mengamanatkan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau singkat P3K. Orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika. 1. Pengantar laporan orientasi P3K. 2. Nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon. 3. Nilai dan etika RSUD Walet. 4. Rencana hasil kerja P3K. Pengantar laporan orientasi P3K. Poin 1. Laporan orientasi menyoroti nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan untuk perawat P3K di Rumah Sakit Umum Daerah Walet. Poin 2. Disusun oleh Gumilar Haris Santosa, Eskepnes, dan divalidasi oleh Dr. Muhammad Sudiono. Yang ketiga, metrik rencana hasil kerja P3K. Adapun nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. 1. Memahami nilai-nilai inti dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. 2. Menjelajahi struktur organisasi dan peran dalam industri pemerintah. 3. Mengevaluasi pengelolaan kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. 4. Mengaitkan keselarasan kerja P3K dengan tujuan pemerintah kabupaten. Ini adalah SOTK Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Meliputi kepala dinas, di bawah kepala dinas ada sekretaris dinas, kemudian kelompok jabatan fungsional, baru RSUD. Nilai dan etika RSUD Walet. Poin 1. Menetapkan rencana strategis dan tujuan unit kerja OPD dalam konteks nilai dan etika. Poin 2-nya menganalisis SOTK OPD dan penjabarannya dalam efisiensi unit kerja. Yang ketiga, memahami tugas dan tanggung jawab atau tupoksi P3K di lingkungan OPD. Keempat, mengaitkan hasil kerja P3K dengan tujuan organisasi OPD. Adapun SOTK RSUD Walet sebagai berikut, meliputi direktur, kemudian ada satuan pengawas internal, komite medik, di bawah komite medik ada komite keperawatan, wadir umum dan keuangan, wadir direktur pelayanan dan pendidikan.
bawahnya masih terdapat macam-macam bagian, kepala bagian di ruangan masing-masing. Untuk rencana hasil kerja P3K, 1. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. 2. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. 3. Melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif. 4. Memberikan oksigenasi sederhana. 5. Memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat atau bencana atau kritikal. 6. Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas resiko penularan infeksi. Kemudian, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area komunitas. Melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre atau intra ataupun post operasi. Melakukan perawatan luka dan melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Adapun dokumentasi kegiatan saya selama berada di ruangan bedah meliputi ada berbagai macam kegiatan. Ini salah satunya ada sedang melakukan perawatan luka dan edukasi cuci tangan. Ini adalah contoh video perawatan bedah luka di ruang anggrek Rumah Sakit Umum Daerah Walet. Pertama yaitu ini edukasi untuk cuci tangan terhadap keluarga pasien. Kemudian setelah memberikan edukasi cuci tangan, saya juga melakukan perawatan luka pada pasien pasca pembedahan. Terima kasih. Di sini ada edukasi cuci tangan yang baik dengan 6 langkah cuci tangan. Tindakan sederhana mencuci tangan memiliki kekuatan untuk mencegah penyakit, melindungi orang yang kita cintai, dan menyelamatkan nyawa. Mari jadikan mencuci tangan sebagai kebiasaan seumur hidup. Gumilar Harisantosa, Eskepnes. Terima kasih. Mungkin itu saja laporan rencana aksi dan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.